Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Ketemu lagi dengan saya Pastor Doni Effendi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk segera menyambut isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, seperti biasa setiap pagi kami menyiapkan hati pikiran kami untuk diberkati oleh isi hati-Mu, untuk dituntun, diarahkan supaya sepanjang hari ini hidup kami persis seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Ayat hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tema firman Tuhan hari ini, miskin itu menyenangkan. Apa Bapak Ibu? Miskin itu menyenangkan. Kok bisa Pak? Mana mungkin? Semua orang pasti tidak mau miskin. Dan apalagi kalau miskin itu menyenangkan, kok sesuatu yang tidak masuk akal. Tunggu dulu, hari ini saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa miskin itu ternyata menyenangkan. Dari mana? Dari ayat ini, Matius 5 ayat yang ketiga. Jelas dikatakan kata yang pertama, berbahagialah. Berarti kan menyenangkan, penuh dengan sukacita. Orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu ditafsirkan. Ini yang perlu Bapak Ibu mengerti. Apa maksud dari kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Miskin di sini setelah saya selidiki, saya pelajari lebih lanjut, lebih dalam. Ternyata arti kata miskin di sini bukan miskin harta, bukan miskin kepintaran, miskin ilmu, atau dengan kata lain bodoh. Bukan juga Bapak Ibu, tetapi miskin di sini berbicara tentang sikap hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang bergantung penuh kepada Bapa di surga. Apapun kondisiku, apapun kondisimu, baik mungkin kita kaya raya secara harta atau materi, baik mungkin kita kaya raya secara ilmu dan pengetahuan sekalipun, tetapi sikap hati kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap bergantung penuh kepada Bapa, mengandalkan Roh Kudus. Lah, orang yang seperti itu, kata firman Tuhan, berbahagia. Kenapa? Karena dia menyadari pribadinya terbatas, pribadinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Itu miskin yang dimaksud di sini. Dan kabar baiknya adalah orang yang punya sikap hati miskin di hadapan Allah, mengandalkan Tuhan sepenuh waktu dan terus bergantung kepada Roh Kudus, dia yang akan memiliki surga. Ayat ini mencatat karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa kok bisa gitu? Ya, karena orang yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung penuh kepada Roh Kudus, hidupnya akan selalu dalam intervensi dari Bapa sendiri. Otomatis apa yang ada di surga dengan segala kuasanya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu, kalau engkau ingin memiliki surga, hidup dalam mujizat, melihat perkara-perkara yang ilahi dinyatakan dalam kehidupanmu dan selalu terjadi dalam hari-harimu, Bapak Ibu harus pegang prinsip ini. Yang pertama dan yang terakhir adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Miliki sikap hati yang miskin, maka engkau punya surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.